Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kita semua di acara Selasa Berbagi. Wih, walaupun cuma 3 orang di layar kamu saat ini, tapi kita nggak boleh kalah rame ya, yang pastinya ya. Dan seperti biasa, kita semua dari Pijar TV, kalau kamu nyaksiin hari ini acara kita di GoPlay ataupun di Facebook Live, ataupun lagi udah nonton di YouTube kali ya sekarang, karena udah pernah melewati rekamannya. Nah, kita mau ngucapin selamat menyaksikan Selasa Berbagi, karena Selasa Berbagi ini adalah suatu acara yang selalu mengingatkan kamu semua untuk yuk kita berbagi untuk orang-orang di sekitar kamu, berbagi kebaikan, berbagi perhatian, ataupun juga berbagi Injil pastinya ya, karena ada begitu banyak orang yang saat ini belum punya kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, dan inilah kesempatan untuk kamu memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kamu. Dan pastinya kita juga mau undang kamu semua juga untuk teman-teman bisa jadi bagian dari Pijar TV. Kenapa? Apa hubungannya antara Selasa Berbagi dan Pijar TV? Karena kita tahu semua bahwa Pijar TV sampai hari ini selalu konsisten untuk membagikan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini semua bisa terjadi karena dukungan kita semua. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan memberikan donasi ke BCA 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan kamu bisa saksikan program-program Pijar TV. Kalau kamu cuma saksikan sekarang di GoPlay ataupun Facebook Live, tapi sebetulnya kamu bisa saksikan program Pijar TV selama 24 jam di Transvision channel 778 dan juga lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Nah, yang paling penting adalah kalau misalkan kita lagi ngelewatin hidup-hidup kita kan saat ini nggak mudah ya. Selalu ada masalah mungkin atau mungkin ada pertanyaan dalam kehidupan kamu. Kamu bisa kirimkan itu semua pertanyaan. Masalah kamu, boleh. Masalah kamu ya, masalahnya Mas Kris boleh dikirim juga. Karena ada tim Respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua, siap melayani untuk Anda semua. Ada nomor WhatsApp di 0813 8700 7055 yang kamu bisa kirimkan pertanyaan ataupun permohonan doa kamu, dan ada tim Respon Pijar TV yang siap untuk melayani. Dan kalau sampai hari ini mungkin teman-teman yang suka banget menjelajah dunia online, suka belanja, kita pengen banget kalau teman-teman bisa mampir ke online shopnya Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Karena di sana ada merchandise Pijar TV dan juga ada USB video rekaman pengajaran dari Pak Pendeta Esra Soru dan juga Bambang Nursena yang bisa kamu dapatkan. Itu informasinya. So, kita kembali lagi di acara Selasa Berbagi. Tentunya ada teman-teman saya, ada Mas Kris. Sana Mas. Kan harus sopan kalau diajak ngomong itu harus melihat. Iya benar. Baru kemudian kita ke sana. Oke. Ya, benar. Kita sama-sama ke sana. Kita sama-sama Kalau kesana. Anda memandang saya harus memandang Anda. Jadi kita berdua pandang-pandangan. Gimana kalau kita ngobrolnya dari sana? Iya. Oh, lihat sini. Gitu. Iya, jadi Mas Kris, bukan Mas Kris. Apa kabar? Kabarku sih nggak ada yang penting untuk dikabarkan. Yang penting apa berarti? Yang penting bagaimana Injil Kristus itu dikabarkan. Luar Bersama dengan Pijar TV. Mantap tenan. Thank you Mas Kris udah hadir di Selasa Berbagi. Lalu juga ada Pastor Randy Chandra Dinata. Asik. Shalom teman-teman. Itu kayak ini ya, kayak Abang None ya. Apa kabar? Kayak acara apa ya di TV gitu ya? Apa ya? Gimana? Apa? Yang alay-alay. Ini kan TV. Ini TV. Jemur-jemur ya, angkat-angkat jemur-jemur. Nah, kita kan nyambut Hari Pahlawan di tanggal 10 November, nyambut Hari Pahlawan. Nah, ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan pahlawan, born to be a hero gitu ya, terakhir sebagai seorang pahlawan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum lebih jauh tentang ngomongin tentang pahlawan, buat teman-teman sendiri, apa sih arti pahlawan buat teman-teman gitu? Artinya seorang pahlawan teman-teman. Teman-teman bisa bagian dari filosofi hidup gitu kan, atau contoh hidup gitu lah, boleh. Silakan dari Mas Randy dulu. Loh, udah mau napas lega, tatanya dituju.
Buat aku pahlawan itu adalah sesimpel gini, seorang yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dia menemukan ada satu greater purpose, ada satu tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dan dia rela untuk mengejar kepentingan itu. Walaupun konsekuensinya dia akan kehilangan kenyamanan, dia akan kehilangan hal-hal yang baik untuknya, tapi demi kepentingan bersama dia akan dahulukan itu gitu. Dan Tuhan Yesus sendiri kan juga pernah berkatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya gitu. Jadi esensi dari seorang pahlawan adalah mereka yang berani berkorban, mengorbankan mungkin belum sampai nyawa ya, minimal waktu, tenaga, pikiran, kepentingan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu orang lain. Berarti fokusnya adalah untuk orang lain, bukan dirinya dia. Betul. Ya, itu intinya ya. Betul. Nah kalau misalkan Ren, lu punya role model nggak sih buat lu sosok seorang pahlawan tuh kayak gimana? Karena kalau kita ngomong pahlawan tuh yang ada di benak tuh adalah benak kita tuh pahlawan tuh perang, gitu loh, peperangan, terus pernah jadi pahlawan nasional, gitu. Tapi kalau misalnya dari Randy sendiri, Ren, siapa Ren? Kalau aku sih menemukan, kalau tadi definisi pahlawan adalah tentang orang yang merelakan kepentingannya untuk mendahulukan kepentingan orang lain, maka aku akan menemukan sosok pahlawan itu dalam berbagai kehidupan sehari-hariku, gitu. Let's say orang tua, gitu kan. Kita nggak mungkin ada hari ini kalau bukan ada pribadi-pribadi yang rela mengorbankan minimal jam tidurnya waktu kita masih bayi. Benar, Pasti yang udah punya anak tahu rasanya ketika udah waktunya untuk terlelap, seharian kerja keras, capek gitu. Tapi ada satu makhluk ini yang berteriak di tengah malam, akhirnya mereka, aduh ya udah kita angkat lagi, kita korbanin deh kenyamanan kita untuk merawat anak ini. Belum nanti beranjak dewasa, dengan mungkin kondisi keuangan yang pas-pasan, tapi demi anak ini bisa menjadi pribadi yang mendapatkan yang terbaik, mulai dari pendidikan, ya kan, kesehatan, makanan dan sebagainya, mereka mengorbankan kenyamanan mereka. Gitu. Jadi orang tua salah satunya, figur-figur di dalam kehidupan rohani pun sama, orang-orang mentor-mentor, ya kan, mereka yang mau menginvestasikan waktu, tenaga, air matanya buat orang-orang yang dia layani, aku pikir itu juga pahlawan. Jadi terlalu banyak sih yang bisa kita lihat pengorbanannya dan kita bisa kategorikan ini pahlawan, kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan Randy sempat cari bahwa buat dia itu pahlawan, buat sosoknya Randy itu adalah orang yang mengorbankan dirinya. Dia tadi ngambil contoh kayak orang tua. Waktu Randy masih bayi, walaupun sekarang dia pernah bayi ya? Dia pernah bayi. Gue juga curiga sebenarnya pernah bayi enggak. Tapi dia ngasih contoh bahwa orang tua yang mengorbankan waktunya untuk tidur, tapi karena sang bayi itu harus bangun karena lapar gitu itu kan. Itu rela. kayaknya masih kecil banget sih ya pengorbanannya, tapi pasti banyak yang lebih Iya, besar banyak lagi lebih besar ya, yang mereka apa yang korbankan orang tua buat berikan. kehidupan kita sebagai anak kan gitu Betul. kan. Dan itu adalah sosok pahlawan buat lo Yes. gitu kan, selain pemimpin rohani dan segala macam. Kalau di Mas Kris sendiri, Mas, kalau pengertian atau konsep pahlawan gitu loh dalam pikirannya Mas Kris kayak gimana, Mas? Ini Kalau- nih kayaknya nih. Iya, gua dari kecil. Jangan digituin. Orang lihatnya kita sih ngeliatnya Batman. Kamera ngeliatnya perut. Iya. Salah. Ya, perut itu kan harus disyukurin gitu Oh, kan. iya. Artinya bahwa Syukur. kita menikmati kehidupan ini sehingga semua makanan bisa masuk dan kita tetap sehat gitu. Wih, Masalah setelah- ukuran perut seperti Anda nggak jadi makan. Gitu. Jadi gini. Counter attack, Bung. Balikin. Karena tadi udah disinggung kan, udah disebut orang tua, aku nggak bisa nyebut orang tua lagi gitu. Iya. Jadi Batman ya. Batman pahlawan lu. Iya, gue dari kecil gue tuh suka dengan tokoh gitu kan, suka dengan fictional character gitu. Dan salah satunya kalau dari dunia komik ya ini si Bruce Wayne gitu kan. Tahu nggak sih bahwa dalam The Elsewhere, jadi kalau cerita DC itu kan ada beberapa Earth gitu kan, ada Earth 1 segala macam. Bruce Wayne itu
diceritakan di satu dunia, satu dimensi. Dia adalah pendeta. Wow. Pendeta di sebuah gereja. Jadi dia siang hari dia melayani jemaat gitu kan, menolong mereka. Dan kemudian malam hari dia bilang begini bahwa kata malam hari aku akan melayani Tuhan dengan hal yang lain yang nggak bisa kulakukan sebagai seorang pendeta. Itu aneh sih. Tapi itu jadi menarik karena dia melakukan apa saja. Berarti kan dia siang nggak tidur, malam nggak tidur kan juga kan jadi kalong dia kan untuk orang lain gitu. Dan di mana ada ketidakadilan, ada orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya. Nah, Batman muncul gitu kan. Dan kita bisa lihat Yesus juga demikian. Dan satu lagi tokoh yang gua kagumin sebagai orang Jawa yang dibesarkan di desa dan sering nonton wayang. Gua suka dengan Wisanggeni. Nah, siapa tuh? Wisanggeni itu salah satu anak dari para Pandawa, anaknya Arjuna. Nah, menariknya adalah bahwa dia rela menumbalkan dirinya dan mati dan kemudian supaya Pandawa menang perang. Kira-kira ceritanya gitu kan. Jadi menarik gitu kan. Dia nggak begitu terkenal gitu kan, hanya muncul sekilas saja dan dia berani merelakan dirinya untuk mati dan kemudian supaya Pandawa menang gitu kan. Dan orangnya biasa, jadi kalau lihat apa namanya kayak bapaknya itu kan kalem gitu kan. Tapi Wisanggeni itu kayak biasa dan kadang-kadang lebih kayak berandalan gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau sama orang tua, hormatnya luar biasa. Tapi kalau sama musuh, wah gitu. Jadi dua itu sih. Jadi dia berani tadi apa namanya ketidakadilan, dia rela step out and stand out, dan kemudian ya tadi rela mengorbankan dirinya, dan itu ada dalam satu person kan, Yesus Kristus kan itu. Kalau contohnya di Alkitab. Kalau contohnya Alkitab gitu. Nah, buat teman-teman yang nyaksiin acara ini Selasa Berbagi, baik kamu nonton di Facebook ataupun juga di GoPlay saat ini, kamu boleh kasih tahu di komen kamu siapa yang jadi pahlawan kamu saat ini, dan kasih tahu juga alasannya ya kenapa sosok itu jadi pahlawan buat kamu. Nah, kalau tadi kita ngobrol nih, Randy sama Mas Kris, ternyata sosok pahlawan itu adalah orang yang rela berkorban gitu kan, terus juga mereka mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita ngomongin tentang pahlawan itu, apakah pahlawan itu harus bicara tentang orang lain, atau sebetulnya diri kita juga sebenarnya bisa jadi pahlawan buat orang lain sebetulnya? Jadi maksudnya ketika kita tahu bahwa kita ngelihat ada orang-orang yang pernah mengorbankan dirinya buat kita atau buat bangsa, sehingga bisa menginspirasi diri kita juga bahwa sebenarnya saya bisa loh stood up as a hero also for others gitu, menjadi pahlawan untuk orang lain gitu loh. Yes. Menurut lu gimana, Ren? Ya, itu sebenarnya sebuah reaksi yang harusnya dimiliki ya oleh seorang, apalagi orang Kristen ya, orang percaya. Nggak usah orang Kristen dulu deh. Kita melihat misalkan pahlawan di dalam kebangsaan kayak gitu ya. Mereka yang gugur di medan perang untuk membuat satu bangsa itu bisa merdeka. Tentunya apa yang mereka lakukan itu kan menginspirasi, membuat kita termotivasi untuk, wah mereka sudah berkorban loh demi kemerdekaan. Lalu aku harus meneruskan dong semangat kemerdekaan ini untuk menghargai pengorbanan mereka. Di luar kekristenan pun orang akan menyadari bahwa pengorbanan orang lain itu harus kita lanjutkan gitu kan. Oh iya. Nah, apalagi di dalam kekristenan ketika kita mengenal satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Betul. Yang telah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia. Dan seharusnya itu membuat kita sadar bahwa, oh iya, kalau Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani adalah Tuhan yang berkorban, bukankah seharusnya aku pun berkorban bagi sesamaku kayak gitu. Dan aku suka satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 15. Di situ tulisannya gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Wow. Tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Jadi aku percaya ketika kita mengaku diri Kristen, pengikut Yesus itu bukan sekedar agamanya. Tapi Kristen itu kan to be like Christ. Proses untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
Dan aku percaya kalau Kristus yang kita ikuti, yang kita teladani adalah Kristus yang berkorban, artinya setiap kehidupan kita harusnya diwarnai juga dengan pengorbanan bagi sesama kita. Jadi sekecil apapun di dalam bidang kita masing-masing, aku rasa itu sangat berharga, sangat berarti gitu. Ketika kita menjalaninya dengan pemahaman bahwa oke, aku lakukan ini karena aku punya spiritnya Kristus yang rela berkorban. Aku mau membagikan itu kepada orang-orang di sekitarku. Jadi nggak perlu tunggu, wah gue harus jadi pahlawan yang terkenal dulu, yang dampaknya, impactnya harus yang global gitu ya. Mulai dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari di mana kita mungkin berkuliah, bersekolah, kita bergereja, kita tinggal di satu lingkungan, bagaimana kita bersikap dan berperilaku itu akan mencerminkan juga sih, seperti itu. Jadi lebih fokus ke tujuannya untuk mereka bisa jadi orang, bisa jadi berkat atau nyampe orang lain, atau lebih fokusnya adalah gimana saya harus memperbaiki diri saya dulu baru saya bisa jadi berkat? Kalau aku sih pribadi ya, akan ada momen di mana kita frustasi ketika kita selalu tujuannya, gue pengen jadi berkat, gue pengen jadi berkat. Apalagi kalau udah melihat orang lain. Wih, dia hidupnya jadi berkat banget ya. Orang-orang merasakan dampaknya begitu luar biasa. Sedangkan aku kayaknya yang terberkati paling segelintir orang. Nah, buat aku fokusnya bukan seberapa banyak yang diberkati dan gua harus jadi berkat. Tapi ketika kita menyadari bahwa keberadaanku ini adalah bagaimana aku meneruskan kasih Kristus, pengorbanan Kristus kepada banyak orang, maka bukan lagi tentang jumlahnya atau seberapa besar kecil dampaknya sih. Benar. Tapi tentang balik lagi relationship kita sama Yesus juga. Benar. Ya seringkali itu kita fokusnya ketika kita pengen jadi orang yang punya dampak ya, pengen jadi pahlawan gitu loh buat orang lain. Atau mungkin nggak juga orang tiba-tiba, gue pengen jadi hero, nggak gitu juga sih. Kita seringkali terfokus sama berapa banyak nih yang kira-kira akan kena dampak ya dari apa yang gue lakukan. Tapi akhirnya karena dia mikirin jumlah, dia akhirnya nggak berpikir, nggak maju, nggak kemana-mana. Iya. Karena bikin dampaknya. Mungkin nggak sih seorang pahlawan yang sejati, yang benar-benar pahlawan, ketika dia mau melakukan sesuatu, dia akan mulai berpikir, wah gue bakal jadi pahlawan nih. Lihat nih, orang-orang bakal mengagumi gue. Kayaknya mereka nggak fokusnya nggak ke situ deh. Mereka lebih kepada bagaimana belas kasihan terhadap orang-orang ini, bagaimana dia, apalagi Kristen tadi ya, meladani Kristus. Dia nggak berpikir, wah gue akan jadi teladan nih, gue akan jadi dampak. Rasanya itu bukan fokus utamanya dia, kayak gitu. Bener. Nih, aku tuh jadi keinget ya, belum masuk Mas Kris, karena kalau Mas Kris aku selalu ingat sama Alkitab gitu ya. Itu tuh waktu Daud masuk ke, Daud menyingkir gitu ya, sementara bersembunyi, lalu masuk ke Gua Adulam. Di Alkitab bilang bahwa dia bersembunyi dengan para pahlawan-pahlawan juga di sana gitu. Tapi yang jadi jadi kontradiksinya adalah ketika bicara pahlawan, tapi sebenarnya mereka itu adalah pecundang-pecundang yang disingkirkan oleh orang-orang gitu loh. Tapi Alkitab mencatat sebagai pahlawan-pahlawan. Kenapa tuh Mas Kris? Kenapa mereka disebut pahlawan padahal kehidupan mereka sendiri sebetulnya adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dianggap nomor 2, banyak kesalahan, banyak pelanggaran, tapi mereka kenapa disebut pahlawan? Itu kembali kepada bagaimana kita melihat teks Alkitab. Karena teks Alkitab kan ditulis, dilaporkan setelah peristiwa terjadi. Jadi para penulis yang nulis ini akan menganggap mereka pahlawan. Karena mereka sudah jadi pahlawan. Jadi gini, tadi Bung Randy benar gitu kan. Kita tidak bisa menyebut diri kita pahlawan. Betul. Pahlawan itu adalah sebutan atau orang lain lah ya, orang lain yang menyematkan sebutan itu pada kita atau pada orang-orang gitu kan yang disebut pahlawan. Orang lain yang melihatnya, bukan kita melihat diri kita pahlawan. Benar. Jadi tadi juga cukup absurd kalau dibilang bahwa aku ingin jadi pahlawan, karena bukan kita yang menentukan kita pahlawan atau bukan. Orang lain yang akan melihat dari tindakan kita, dari tutur kata kita, dari apa yang kita kerjakan gitu kan. Nggak masalah kalau orang, tadi aku kasihan segelintir orang kok digelintir-gelintir, itu kan kasihan banget. Jadi nggak masalah hanya beberapa orang gitu kan, mungkin hanya di keluarga, mungkin hanya di komunitasnya, tidak masalah gitu kan.
Orang akan melihat kita, you're my hero gitu kan. Dad, Bener. you're my hero gitu kan. Gue Bener. bayangin si Domi gitu kan, Dad, you're my hero. Dia bilang gila di dia gitu kan. Kayak gitu itu Jadi kangen rumah. ya pulang. Jangan pulang dulu, baru mulai. Jangan pulang dulu. Iya kan, itu orang lain yang menyematkan pada diri kita. Iya. Jadi kembali ke teks tadi, itu juga bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Daud pada akhirnya penulis, I think itu ada di Samuel ya, penulis Samuel gitu atau Samuel sendiri atau kemudian dilanjutkan oleh nabi berikutnya yang meneruskannya, itu pasti melihat mereka-mereka yang sudah jadi orang-orangnya Daud gitu kan. Yes. Iya, dalam perjalanan itu mereka udah disebut pahlawan oleh orang yang tahu bahwa Mereka nantinya akan adalah jadi pahlawan gitu kan. Dan itu justru kita bisa lihat perjalanannya. Bahwa orang-orang yang dipanggil dan disebut, dikenal sebagai pahlawan, mereka tidak terlahir sebagai pahlawan, ya quote unquote ya. Mereka tidak terlahir sebagai pahlawan gitu kan. Kecuali kalau kemudian lahir jebret, kamu ku kasih nama pahlawan Chandra Dinata. Nah, itu kan namanya memang Dia pahlawan. pahlawan, Gitu. pahlawan. Gitu. Pahlawan. Iya. Karena namanya pahlawan. Mana pahlawan gitu kan, kayak gitu. Tapi dibentuk, proses akan membentuk siapa dia gitu kan. Apakah dia akan menjadi villain? Apakah dia akan menjadi hero? Tapi menarik nih, kalau nggak salah ya di film animasi Megamind kalau nggak salah yang kedua kalau nggak salah ya. Itu ada orang yang pengen jadi pahlawan, aku pengen jadi pahlawan karena terinspirasi gitu kan. Tapi tiba-tiba dia jadi villain. Karena dia ingin dikenal, ingin kemudian kayak menghitung berapa tindakan yang udah dia lakukan dan kemudian mencari-cari supaya dikenal. Ya lama-lama yang timbul adalah kerusakan-kerusakan tadi itu. Betul. Gitu. Betul. Twistnya di situ. Kalau kita menganggap diri kita pahlawan, seringkali kita bukan pahlawan. Tapi orang lain lah yang justru melihat dan menikmati, merasakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipengaruhi oleh karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Nah, dalam konteks Kristen adalah bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan menggunakan diri kita lewat tutur kata kita dan tindakan kita sehingga orang-orang jadi terinspirasi oleh karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Betul. Makanya fokusnya bukan kita sih sebenarnya. Karena kalau fokusnya kita pengen ngebuat diri kita lebih baik dulu ya kita nggak akan pernah bisa jadi dampak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan juga ngitung juga berapa banyak orang yang mau kita jadi pamrih hitungannya kan? Betul, betul. Oh, yang tadi menarik. Ada bilang, apakah kita harus menjadi baik dulu supaya kita bisa berbuat baik? Gimana tuh, Mas? Nah, ini Tuhan itu keren sih. Karena waktu Tuhan memakai orang-orang, itu nggak nunggu sih. Nggak nunggu sampai kemudian baik lebih dahulu, baru dipakai. Tidak. Tapi berjalan gitu kan. Proses diri dia menjadi pribadi the best dari dia atau menjadi pribadi yang Tuhan mau dia jadi gitu kan in the end. Tapi dalam perjalanannya dari menuju kepada apa namanya influencer atau dari orang yang nggak berguna jadi berguna. Dari situ jalannya gitu. Nggak nunggu kemudian oke dari sini sampai di sini ngikutin camp gitu kan. Ngikutin apa lagi? Ngikutin KKR. Oke, setelah 10 kali KKR 5 kali camp, ya kamu akan jadi superhero gitu kan. Nggak gitu kan. Justru Tuhan bilang gini kan, ketika ngomong Korintus, tapi harta ini aku simpan dalam bejana tanah liat, supaya nyata kemuliaan yang dalamku gitu kan. Jadi Tuhan nggak nunggu, tapi Tuhan akan pakai kita, bagaimana adanya kita, this earthen vessel ini, untuk kemudian orang lihat. Biar yang nampak itu bukan kemuliaan kita gitu kan. Tapi yang nampak adalah kemuliaan yang berlimpah-limpah dari Injil dalam kita sih. Itu sebetulnya. Sampai tadi Pastor Redi bilang, sampai tadi kita semakin hari semakin disempurnakan dalam Tuhan. Jadi kawan-kawan, jangan nunggu Anda pakai jubah, ya, pakai jubah sarung diikat di belakang, kemudian pakai celana ketat itu kan. Celana ketat dan celana dalamnya terlalu luar. Enggak, jangan nunggu gitu. Tapi lihat sekelilingmu, kau bisa mewarnai sekelilingmu dengan apa yang kamu ucapkan dan kamu tindakanmu sih. Wow, that's good. Tapi itu jadi catatan penting juga sih buat aku ya. Tadi ngomongin soal jadilah pahlawan, mungkin bagi segelintir orang. Seringkali kita berpikir yang jauh-jauh, sampai yang terdekat
Oh iya. Dalam kehidupan kita itu mereka melihat kita sebagai apa sih gitu. Iya. Jangan sampai wah semua orang di luar sana wah ini pahlawan nih gimana-gimana, tapi misalkan Domi sendiri gitu anak nggak melihat sosok pahlawan di dalam diri aku. Ironis gitu. Dan buat aku ini menjadi satu hal yang perlu diingatkan lagi ya, reminder yang penting banget bahwa mulailah dari orang-orang terdekat kita gitu. Ini mah keluarga bisa merasakan kehadiran kita kan dalam hidup mereka gitu. Nih, Terima kasih, ku tambah lagi nih pancing lainnya nih. Tadi kan ke keluarga gitu kan. Ini general kepada orang Kristen. Lah kalau orang Kristen itu kan selalu ngomongin bahwa mendahulukan orang lain gitu kan, meneladani Kristus. So seharusnya ya kan orang-orang di luar Kristen atau non Kristen itu harusnya melihat orang-orang Kristen tuh pahlawan by default. Kenapa gitu? Ya karena tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah teladannya. Aku ingin seperti Yesus gitu kan. Kan dia berarti setiap hari dia berusaha untuk apa yang bisa aku kerjakan buat orang lain ya? Apa yang harus aku dahulukan dari orang lain? Nah, seharusnya kalau itu jadi gaya hidupnya menjadi seperti Kristus. Nah, seharusnya begitu lo jadi Kristen, begitu lo terima Tuhan, begitu lo bilang aku mau ikut Yesus, orang lain pasti akan lihat lo pahlawan. Seharusnya demikian. Orang Kristen seharusnya by default sudah dilihat pahlawan orang lain. Tapi kalau jadi orang Kristen malah merepotkan orang lain. Nah ini jadi tanda tanya yang sangat besar lagi. Big question mark. Ya makanya fokusnya nggak boleh diri kita, seharusnya fokusnya adalah orang lain dan gimana lewat hidup kita yang sederhana, yang mungkin juga belum sempurna, tapi kita juga bisa tetap memberkati dari orang yang terdekat dalam lingkungan keluarga kita dulu. Betul. Nah tadi kan kita bahas bahwa ternyata yang namanya jadi pahlawan dalam diri kita itu fokusnya adalah orang lain, bukan diri kita. Dan ini bukan masalah bahwa kita belum sempurna atau ada banyak hal yang kita mesti perbaiki dalam kehidupan kita. Yang namanya jadi berkat atau pengen jadi dampak buat orang lain ya mulai aja dari lingkungan yang paling kecil, yaitu contohnya keluarga. Ini ada pertanyaan dari Timnas Pejar TV karena kita memang ada Celsa Berbagi ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Timnas Pejar TV, dan ini contoh-contoh pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan gini, Ren. Seringkali ketika berusaha jadi versi terbaik dari diri aku cenderung suka banget ngebandingin diri aku dengan orang-orang lain yang menurutku posisinya jauh di atas aku. Sulit buat aku untuk percaya sama perkataan Tuhan karena aku sering ngalamin kegagalan dan melakukan kesalahan. Gimana sih Kak caranya agar kita nggak punya kebiasaan untuk ngebandingin diri sama orang lain atau comparing sama orang lain? Gimana caranya agar aku nggak larut dalam rasa nggak percaya diri dan rendah diri? Gimana mau jadi mereka kalau misalnya dia sendiri, kayaknya gue nggak kayak dia ya, kayaknya kalau dibanding sama dia mah gue jauh banget. Iya, sebenarnya akar permasalahan dari comparing ini kan identitas ya sebenarnya. Ketika seseorang itu tidak menemukan terlebih dahulu keberhargaan dirinya di dalam Kristus. Sehingga dia masih mencari keberhargaannya itu dari pencapaian-pencapaian yang dia bisa raih. Contohnya, gue pengen jadi pahlawan nih, seperti si A, seperti si B, seperti si C. Betul. Jadi aku percaya kalau orang udah punya identitas yang jelas di dalam Kristus, ketika dia menyadari bahwa dia telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dia ditebus dengan darah Kristus yang mahal, dia diciptakan itu unik dan spesifik, karakternya, karunia, identitasnya seperti itu, aku rasa itu akan sangat membantu sih dari kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena kita lupa bahwa kita ini diciptakan unik dan spesifik. Termasuk di dalam apa? Di dalam karya yang kita hasilkan juga dalam kehidupan. Kita nggak bisa bandingkan Randy dengan Mas Kris, lalu siapa yang lebih pahlawan. Ya nggak sih? Tapi kita mesti temukan dalam diri kita bahwa kita memang diciptakan unik dan spesifik. Dan biarlah itu yang menjadi keunikan kita masing-masing dengan cara kita masing-masing, dan aku percaya Tuhan akan kasih circle yang berbeda. Setiap kita punya circle untuk orang-orang tertentu gitu, dan kita nggak perlu jangkau semua kan. Yang kita bisa jangkau, kita jangkau. Yang Mas Kris bisa jangkau, yang Bang Jo bisa jangkau ya dengan keunikan masing-masing kayak gitu. Aku teringat satu quotes nih dari Panji Pragiwaksono, ya seorang stand up comedian. Dia bilang, sedikit lebih beda, itu lebih baik dari sedikit lebih baik. Karena gini, sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik kan. Kita seringkali karena punya spiritnya tadi comparing, akhirnya kita selalu mencari siapa sih yang paling baik nih di sini. Oke, gue akan coba keep up sama dia.
Sampai akhirnya mungkin kita mendekati dia, cuma akhirnya 11-12. Dia 12, kita 11 malah ya kan. Nggak ada bedanya dan orang udah cenderung bosen lah melihat sesuatu yang sama gitu. Tapi kenapa nggak kita gali ke dalam diri kita masing-masing. Temukan keunikan dan kespesifikan yang Tuhan udah taruh di dalam diri kita. Lalu kita kembangkan itu, kita asah itu. Dan aku rasa sesuatu yang berbeda itu justru yang akan menjadi pembeda, ya namanya juga beda ya, gitu. Dan justru aku rasa anak-anak Tuhan harusnya ke sana sih arahnya gitu, nggak lagi ngikutin trennya kayak gimana, tapi justru lihatnya ke dalam gitu loh, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, gitu. Nah Mas Kris, masalah tentang identitas diri ini kan adalah masalah. Aku nggak ada masalah ya, udah pulang. Lu nggak ada masalah, tapi kan yang nanya yang punya masalah. Nah kalau di Mas Kris sendiri gimana Mas? Karena kan di Alkitab juga ditulis bahwa kita tuh sebenarnya diciptakan unik. Dari rahim ibu kita aja Tuhan udah tuliskan dalam buku kehidupannya dia, rencana kehidupan kita, keunikan menenun kita. bahkan kan di dalam kandungan. Nah tapi apa yang bisa Mas Kris sampaikan sama teman kita ini supaya dia jangan terpaku untuk membandingkan diri dia sama orang lain, dan juga dia nggak harus nggak harus kehilangan kepercayaan dirinya dan jadi rendah diri gitu. Tadi udah sangat jelas dikerjakan, dipaparkan oleh Bung Randy, ya. Aku nggak nambahin banyak, tapi memang tidak bisa dihindarkan untuk kita melihat orang lain. Nggak bisa dihindarkan. Yang harus jadi pembeda adalah ketika kita melihat orang lain, apakah kita akan menjadi sama persis seperti dia, ya, meniru gitu kan, ataukah kita meneladani? Dua hal yang mungkin sama tapi berbeda. Kan Paulus bilang bahwa teladanilah aku karena aku meneladani Kristus. Jadi ada bagian-bagian yang kita bisa ikutin, kita bisa contek. Itu adalah bagian-bagian yang di dalam. Yang tadi yang udah disebutkan Pastor Randy tadi. Ketika Rasul Paulus mengatakan teladani aku karena aku meneladani Kristus, dia artinya dia tahu siapa diri kita, siapa diri dia dalam Kristus. Makanya, nih loh, aku menemukan diriku dalam Kristus gitu. Dan di situ, dan untuk hal-hal yang lainnya gitu kan, kita nggak mungkin melakukan hal yang sama dengan orang lain. Karena kalau semuanya sama, dunia ini nggak akan jadi lucu. Where's the fun gitu ya? Iya, karena semuanya sama. Semuanya gitu seragam kan. sama. Iya. Semuanya. Bayangkan kita aja bosen melihat acara TV di semua stasiun TV yang sama gitu semua modelnya gitu kan. Kita matiin TV-nya, ya kan. Begitu semua satu podcast lihatin ini bagus gitu kan. Semua niru semua, kita matiin. Gitu kan. Enggak bagus gitu. Betul. Kita melihat orang lain bukan membandingkan, tapi mencontoh apa yang kita bisa taruh dalam hidup kita. Benar. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah karya yang lain. Nggak gitu sih. Karena kalau kita merasa diri kita insecure gitu kan, nggak yakin dengan diri kita nggak akan pernah bisa berbuat apa-apa sebetulnya sih. Wow, iya sih. Dan kita bukan mesin fotokopi kan gitu kan, cetak-cetak gitu aja. Gitu. Dan mesin fotokopi sekarang udah lama ditinggalkan gitu kan, lama-lama gitu kan. Karena orang udah nggak perlu kertas lagi pada akhirnya gitu. Karena perubahan ada jalan terus kan? Perubahan akan jalan terus gitu. Kalau pesannya kayak gini, kalau tadi ngomongin karya, lo bisa tiru tapi modifikasi. Ya kan? Ketika tidak lebih baik tapi beda gitu kan. Inovasi itu ngomongin soal apa beda dengan yang ditirunya gitu kayak gitu. Itu sih. Sudah jelas tadi Pastor Randy kok, temukan dirimu dalam Kristus, teladani dia, dan untuk urusan-urusan yang lain lo bisa modifikasi. Iya, ya karena kalau kita betul-betul punya pemikiran bahwa hidup kita harus menjadi hal yang berguna buat orang lain, harusnya fokusnya bukan tentang saya dulu, tapi fokusnya adalah gimana orang lain bisa terberkati dengan keberadaan kita. Kayak gitu itu kan. Need kan berarti kan, ada need di sana. Betul. Sesuatu ada gunanya, berarti ada kebutuhannya. Betul. Semakin kita mendahulukan orang lain, kita akan melihat kebutuhan orang lain. Nah, disitulah sumbangsih kita, kontribusi kita ada. Betul. Ada entah inovasi lah,
entah apa yang kita kerjakan lah gitu kan. Karena apa? Karena kita melihat kebutuhan orang lain. Jadi ini dasar segala sesuatu, bisnis, pelayanan segala macam adalah there is a need di sana. Ada suatu kebutuhan di sana yang kita bisa kontribut di situ. Dan di situ lo kontribut, lo jadi diri lo sendiri di sana seperti yang Tuhan mau. Yang pasal itu katakan yang udah ada padamu ya. Kita ini modifikasi ada pada kita apapun segala macam nggak perlu nyari yang lain karena ada need di sana. Yes. Setuju. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton acara kita berbagi hari ini, kalau tadi kita sempat nanya di komen siapa kira-kira yang jadi pahlawan kamu dan alasannya kenapa. Sekarang kamu boleh tulis juga di komen kalau kamu pengen berbuat sesuatu untuk orang terdekat kamu atau berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nah, jadi kamu bisa tulis di komen, baik itu di Facebook ataupun di GoPlay, apa yang ingin kamu lakukan untuk kamu bisa jadi sumbangsi. Jadi berkat buat orang lain atau buat berkat di dan sekitar kamu ya. Nah, ngomongin nanti tentang jadi berkat, ngomongin bahwa kita punya fokusnya untuk orang lain. Ini ada pertanyaan lagi. Saya tahu bahwa kita harus jadi berkat buat orang lain, tapi saya nggak punya keahlian nih. Gitu kan, karena kalau nyebut pahlawan kan orang lain nyebut kan. Nah, dia pengen nih lakukan sesuatu, tapi nggak punya keahlian apapun yang bisa dibanggakan. Lalu gimana caranya supaya saya bisa berbagi dan memberkati orang lain, Ren? Apakah ada orang yang terlahir tanpa punya keahlian? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan kita temukan perumpamaan talenta ya. Tuhan kasih 5, 2, 1. Tuhan nggak bilang tuh ada satu orang yang nggak dapat apa-apa. Tapi minimal ada satu yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, pertanyaannya sudah seberapa jauh dia mengeksplor dirinya sendiri untuk menemukan talenta tersebut. Karena ibarat harta karun, talenta itu nggak bisa didapat dengan mudahnya. Kita perlu untuk eksplor ke dalam, kita perlu mendengarkan apa kata orang sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menemukan itu. Ya nanti mungkin hubungannya sama personal calling lah, minat bakat lah gitu kan. Itu perlu kita gali juga gitu loh. Nah, teman kita yang satu ini sudah seberapa jauh menggali itu di dalam dirinya gitu. Karena kalau mau secara manusia ya misalkan kita lihat Nick Vujicic, seorang motivator yang luar biasa. Mungkin orang akan bilang awalnya ya, kalau secara tampilan seperti itu, mana ada keahliannya, mana ada kontribusinya kalau yang begini. Tapi ternyata dia bisa menampilkan sesuatu yang begitu luar biasa dengan kehidupannya. Dan mungkin buat aku satu hal yang perlu kita gali adalah potensi itu di dalam diri kita. Berani untuk menerima kesempatan-kesempatan yang mungkin muncul di sekitar kita, berani untuk keluar dari comfort zone kita, untuk kita men-challenge diri kita, karena ibarat harta karun itu kan perlu digali, ya, perlu diusahakan. Jadi buat aku nggak ada istilah orang nggak punya keahlian, minimal ada satu keahlian. Dan buat aku orang yang punya satu keahlian, walaupun itu kelihatannya sedikit, tapi dia asah, dia kembangkan dengan maksimal, akan lebih powerful daripada yang punya 5, tapi didiemin aja. Nggak ada yang diasah, percuma gitu. Jadi coba digali lebih dalam, ke dalam diri masing-masing. Pasti ada kok sesuatu yang bisa kita kontribusikan buat orang lain kayak gitu. Iya, karena orang tuh banyak fokusnya adalah saya punya keahlian atau enggak, plus semua orang tadi bagus tuh tadi. Bahwa Tuhan aja minimal pasti kasih 1. Minimal kasih 1. Dan percuma punya 5 tapi nggak ngusahain apapun, lebih punya 1 tapi bisa mengembangkannya gitu kan. Nah, ini ngomongin tentang apa ya? Tentang kita dari tadi kita ngomongin tentang identitas diri, ngomongin tentang bahwa kita harus ngembangin diri kita sendiri. Banyak orang kayaknya lupa bahwa kita punya Tuhan yang memberikan talenta itu. Harusnya fokusnya kan sebenarnya bukan diri kita, tapi kalau kita fokus sama diri kita sendiri gitu ya, fokus sama harus ngembangin diri, harus menggali potensi. Itu ada miss ini nggak sih? Ada miss fokus sih sebenarnya jadinya. Kalau dari lo Mas Kris, miss fokus nggak sih bahwa sebetulnya harusnya bukan itu gitu fokusnya, bukan fokus tentang diri kamu harusnya, atau memang harusnya kita nyari dulu tentang diri kita dulu lebih dulu. Itu tadi kan sambil jalan kan, sambil jalan untuk mencarinya. Maksud Pastor Randy pasti nggak akan lepas dari konteks di atas tadi. Tapi kurasa lebih kepada gini, kepada penyerahan kita kepada Kristus ya. Setelah kita tadi gini, orang menemukan siapa dirinya, menemukan tujuannya.
hanya di dalam Tuhan. Iya. Karena dia penciptanya. Iya. Kan gitu kan. Dan pencipta akan tahu untuk maksud tujuan apapun dia dipakai gitu kan. Jadi fokusnya kan bukan ke dia. Bahkan ketika dia mencari untuk apa aku ada di dunia ini, Tuhan apa yang kau berikan kepadaku. Ya. Iya, kita akan ngomongin kepada Tuhan kan. Berarti tidak kepada diri kita. Pertanyaan tidak ditujukan kepada diri kita, tapi pertanyaan ditujukan kepada Tuhan. Dan nih Paulus bilang kepada Timotius begini, semoga nyambung ini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal jahat yang menjadi perabot rumah untuk maksud mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ini untuk anak muda, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan seterusnya. Hindari hal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Ini artinya bahwa tadi Pastor Randy mengatakan bahwa setiap orang yang lahir ke bumi, ada yang bisa dia kerjakan. Ini ngomongin tadi. Yang dia kerjakan tadi untuk maksud mulia, atau untuk maksud yang jahat. Nah ketika kita tadi bertemu dengan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menerima Tuhan, kita dilayakkan kan, kita disucikan. Nah itu apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius bisa dipakai oleh kawan muda ini kita tadi itu kan, bahwa Timotius ini juga mungkin sedang struggle dengan dirinya yang masih muda. Aku nih bisa buat apa sih gitu kan. Makanya lo serahkan diri lo, izinkan Tuhan menyucikan diri lo, kata Paulus, sehingga Tuhan akan pakai lo dengan maksud yang untuk maksud yang mulia. Karena semuanya orang yang lahir itu bisa berbuat sesuatu dan dapat berbuat sesuatu. Dipakai untuk apa ada maksudnya. Nah, tinggal sekarang untuk maksud mulia atau maksud kurang mulia. Karena Anda bagaimanapun juga di dunia ini adalah perkakas untuk sesuatu. Wow. Dan nasihatnya di bawah tadi banyak tuh. Hindarilah hal yang bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Di situ Anda akan menemukan your calling, apa yang kau maksudkan, your purpose dan seterusnya dan seterusnya. Apa kontribusi Anda? Jelas banget ini Paulus kepada Timotius sebagai anak muda yang juga struggle juga. Makanya dikatakan di suratnya juga, janganlah seorang pun menganggap rendah. Berarti dia punya struggle sama karena dia masih muda dan kemudian kayaknya ngurusin jemaat yang udah orang tua gitu kan, kayak gitu. Apakah ini callingku bener nih Paulus? Apakah aku bisa gitu kan? Apakah aku bisa berkontribusi? Yakin lo ninggalin gua di sini dan lo kelayapan mengabarkan Injil gitu kan? Gue pengen ikut nih kan gitu kan. Makanya aku juga suka membedakan antara kalau bicara soal calling ya, itu yang pertama divine calling sama personal calling. Apa tuh bedanya? Nah, kalau divine calling itu bicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita dan itu menjadikan tujuan kita jelas. Aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Itu divine, sesuatu yang divine. Nah, kalau personal calling itu masuknya ke tadi soal potensi yang unik dan spesifik dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak menemukan divine calling kita dulu, lalu bedanya apa kita sama orang lain gitu kan? Wow. Kita mengejar apa yang dunia ini kejar, kesuksesan menurut dunia. Tapi kalau kita udah menemukan panggilan Kristus itu, tentunya kita dengan potensi semua yang kita kembangkan, kita diingatkan kembali tujuanku bukan untuk tadi jadi pahlawan, tapi aku mau menggenapi panggilan Kristus di dalam hidupku. Jadi kita bisa lihat tadi bahwa maksud dan tujuan yang mulia tadi itu bukan seberapa besar yang kita kerjakan ya, bukan. Tapi karena kita ngikutin Tuhan ya, yang divine calling-nya dulu tadi dibereskan dulu itu tadi kan, itu kan. Entah sekecil apapun, bahkan kita ngomongin kan yang kemarin yang baru rame itu kan, tukang sapu jalan tol itu kan yang rame juga itu kan. Itu kalau dikerjakan as divine gitu kan. Itu kan juga berarti pahlawan kan gitu kan. Maksud yang mulia, maksudnya mulia gitu kan. Bukan apa yang dikerjakannya, tapi dia mengerjakannya karena diri dia disucikan dalam Tuhan. Itu menarik banget sih, karena kalau kita cuma memikirkan kayak tadi ya, saya nggak punya apa-apa, saya masih bergumul sama dosa dalam kehidupan saya, terus siapa yang kira-kira saya bisa berkatin, itu fokusnya cuma satu, dirinya dia sendiri. Karena dia nggak sadar bahwa Tuhan punya panggilan khusus sama dia. Tadi Randy sama Mas Kris menegaskan bahwa coba cari dulu panggilan lu sama Tuhan, panggilan dari Tuhan tuh buat diri lu tuh apa gitu loh. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang gini,
oke, saya ngerti bahwa saya harus jadi berkat buat orang lain, saya ngerti hidup saya ini untuk Kristus gitu ya. Tapi gimana caranya supaya saya tahu my divine calling tuh gimana caranya gitu loh, Ren? Altar call, Ren. Ya tentunya kalau divine calling itu bicara tentang hati ya. Hati yang mau terbuka kepada suara Tuhan. Berarti hubungan ya? Hubungan. Ketika Tuhan bisa bicara lewat apapun kan. Mulai dari sesuatu yang supranatural ya. Bicara audible di hati kita. Mulai dari yang lebih natural lagi. Suara hati, pikiran, orang sekitar kita. Tapi justru Tuhan paling banyak bicara tentunya lewat kitab suci. Gitu loh. Dan gimana kita bisa menemukan divine calling kita? Ya bacalah kitab suci. Karena dari situ kita akan sadar bahwa Tuhan itu memanggil kita setiap saat. Untuk kita datang kepada Dia, memiliki sebuah persekutuan dengan Dia. Kayak gitu. Dan ketika kita sudah menemukan itu, maka di dalam perjalanannya memang personal calling itu tidak seperti, oh nih lu udah percaya gua kasih map ya, terus lu tinggal ngikutin. Tapi itu seperti step by step yang harus berjalan dengan iman. Kita nggak tahu ke depan, masih bentuknya tuh samar-samar gitu loh. Kita mau jadi apa, potensi kita apa, dan kita akan nanti jadi berkatnya seperti apa itu. Kita nggak tahu. Tapi minimal kita tahu, oh aku berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan langkah-langkahku ke depannya, dan aku percaya semuanya pasti baik untuk hormat kemuliaan namanya. Gitu Bang Jo. Ya itu, makanya yang paling penting adalah bangun hubungan lu sama Tuhan. Karena kalau kita punya bangun hubungan dengan baik sama Tuhan, maka itu semua akan dibukakan gitu dalam kehidupan kita. Mas Kris, kalau dalam cerita Alkitab sendiri, dalam apa yang Alkitab ajarin buat kehidupan kita sebagai orang percaya nih, untuk kita benar-benar bisa ngerti, atau ada nggak contoh dalam Alkitab yang dia tadinya nggak tahu panggilan dia apa dalam kehidupannya dia gitu loh. Tapi akhirnya Tuhan arahkan sesuai dengan panggilan kehidupannya dia. Dan kenapa dia bisa lakukan itu gitu loh. Kurang rasa contoh yang paling gamblang itu adalah Saul ya, dari Tarsus. Saul dari Tarsus? Bukan Saul dari Gibea. Saul dari Tarsus alias Paulus. Iya. Itu sangat jelas ketika dibuka tadi ini kan. Dia kan panggilannya diomongin gini kan, ketika dia ada di Damsik kan, perjalanan ke Damaskus kan. Dia dengar Tuhan, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah engkau yang aniaya gitu kan. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kamu perbuat gitu kan. Ini jelas ini Tuhan memanggil dia. Tapi tidak dikasih tahu bahwa kamu akan begini-begini. Tapi udah jelas, kita manggil Saulus, itu kan panggilan. Kayak Randy, Joel Tavianus gitu kan. Hai gitu kan, itu kan panggilan gitu kan. Dan dia, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan berarti kan dia tahu siapa yang manggil. Dan kemudian dia bertemu dengan Ananias ya. Iya Ananias. Dia bilang gini nih ngomongin gini. Pergilah, orang ini akan jadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Jadi Tuhan bilang kepada orang lain. Tapi orang lain ini tidak ngasih tahu. Ananias tidak ngasih tahu kepada Paulus. Dia bilang, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Termasuk juga penderitaan-penderitaan yang akan dialaminya. Wow. Jadi sama seperti Pastor tadi bilang bahwa yang khusus nanti itu Tuhan akan memprosesmu. Kan Paulus juga ketika dia melakukan perjalanan-perjalanan, dia tidak tiba-tiba begitu dapat panggilan dari Tuhan, oh ya siap, aku akan pergi ke Efesus, ke Galatia. Enggak gitu kan. Dia cukup menunggu waktu cukup lama gitu kan. Dia bertemu dengan rasul-rasul dulu di Yerusalem. Tapi jelas loh, dia itu benar-benar semangat sampai kemudian dia ditolak di Tesalonika. Dia kan semangat banget itu kan, semangat banget memberitakan itu kan. Tapi kemudian ya akhirnya dia undur dulu kan, setelah itu kan dia undur dulu lama. Kurasa kita bisa pakai itu periode Saul dari Tarsus itu menyendiri di Arabia dan di rumahnya sendiri. Itu waktu dia bergumul dengan Tuhan. Masalah personal calling-nya itu kayak gitu. Tapi yang kita kerjakan adalah dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Petrus dan kawan-kawan di Yerusalem. Kemudian dia juga berdiam diri di tanah Arabia dan juga di Tarsus. Baru kemudian ketika masanya tiba, kan dia dijemput juga oleh orang lain. Betul. Jadi ada prosesnya. Kita semualah kurasa, Pastor Randy, Bang Jo, gue sampai di titik ini ya.
di hari Selasa ini di sini dan berada di Selasa berbagi, entah sudah berapa episode, itu semua kan proses gitu kan. Kita mungkin tidak pernah mengira akan sampai sejauh ini gitu kan. Tapi kita merespon pada panggilan. Panggilan Bang Jo ya. Panggilan Bang Jo. Ayo kita ke Selasa. Panggilan Bang Jo, panggilan Sudari, ya, panggilan itu. Pijar TV. Itu. Panggilan gitu. Pijar TV sebenarnya. Ya, tapi sebelum itu misalnya, sampai Pijar TV gitu kan. Itu kan ada di momen di mana di titik kita Tuhan panggil, lo lakukan ini dong. Betul. Lo lakukan ini dong, lakukan ini dong. Dan pada akhirnya berjalan sampai di poin ini. Dan ini nggak berhenti di sini, kurasa sih gitu kan. Makanya kalau aku bilang bahwa katakan purpose itu progresif, purpose itu seasonal. Lo nggak bisa bukan passion juga itu seasonal gitu kan. Aku bisa bilang begitu, Pak. Tapi bergeraknya karena kita merespon kepada panggilan Tuhan. Yes. Mungkin dulunya Anda seorang musisi, tapi kemudian berjalannya waktu, Anda ditarik Tuhan untuk jadi penulis buku misalnya. Itu satu yang berbeda gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi itu merespon dari apa yang Tuhan panggil tadi. Ya, kalau kita udah ngerti bahwa itu semua berasal dari Tuhan, maka yang namanya proses juga kan selalu ada ya, masalah selalu ada. Kalau pusatnya diri kita, pada saat ada masalah, ketika kita sedang menjalani panggilan itu, kita akan cepat undur. Betul. Tapi kalau kita ngerti bahwa panggilan itu dari Tuhan, adapun masalah juga kita tetap akan jalan terus. Dan nanya sama Tuhan yang ngasih panggilan itu buat hidup kita. Iya, gitu. dan nggak buru-buru pulang, gue. Nah, ngomongin tentang pulang loh, bukan. Nanti saya mau nanya lagi tentang kesimpulan yang bisa diambil ya dari apa yang kita bicarain hari ini. Gimana kita bisa jadi pahlawan buat orang-orang sekitar kita. Tapi sebelum jauh-jauh ngomongin tentang pahlawan, kamu juga bisa jadi berkat tentunya ya. Dan untuk jadi berkat tuh nggak perlu jauh-jauh. Contohnya adalah dengan mampir ke online shopnya Pijar TV. Nah ini salah satu contohnya. Ini ada kaos keren, lihat ya. Coba bayangin gimana nggak jadi berkat. Tulisannya aja udah gini. Follow me and I will turn you into apa nih? Into fishers of the people. Tuh. Penjala manusia. Jadi penjala manusia. Ini dengan ini bisa menginspirasi kamu lebih ya. Atau kamu juga bisa dapetin Mercedes Pijar TV itu seperti yang ada di sana. Nah, kamu mampir ke online Shopee Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Gimana Mas Kris? Enggak, aku bilang gitu sih, I will make you fisherman, kan permen itu. Itu mah. Oke. Ren, sambil untuk kita pertemuan kita hari ini, Ren, apa kesimpulan yang Reni bisa share tentang bahwa kita ini bisa jadi berkat, bahwa kita bisa jadi pahlawan. Sebutan pahlawan itu adalah orang lain yang memberikan pada kita ya, karena fokusnya adalah tentang bagaimana kita jadi berkat. Tapi apa yang bisa Randy share? Menarik sih, dari sepanjang obrolan tadi aku banyak dapat insight dan akhirnya aku bisa katakan bahwa seorang itu menjadi pahlawan ketika dia digerakkan oleh visi Tuhan. Nah, jadi tentunya visi Tuhan itu mendorong orang tersebut untuk tidak mendahulukan kepentingannya, tapi kepentingan orang lain. Visi Tuhan berbeda dengan ambisi manusia. Nah, ini yang seringkali jangan sampai terjebak, aku pengen jadi pahlawan aku pengen dilihat orang aku pengen berdampak tapi ujung-ujungnya ambisi pribadi. Pengen diakui, pengen dipuji dan sebagainya. Biarlah hari ini kita diingatkan bahwa fokus kita ketika kita berkarya itu ya untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita. Itu urusan nanti dampaknya seberapa besar itu bukan fokus kita gitu loh. Tapi fokus kita adalah bagaimana aku memenuhi panggilan Allah dalam hidupku dan aku di dalam perjalanannya selalu menjaga keintimanku dengan Dia. Betul. Maka pasti seperti Yohanes 15 katakan, jikalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, engkau pasti berbuah. Gitu, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gitu, jadilah pahlawan yang berbuah, yang mempermuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Semangat. Gitu. Mas Kris, silakan Mas. Aku bukan pahlawan berparas tampan. Emang siapa yang tampan sih? Kayak gitu kan. Ngaku lo ya. Kurasa kita mungkin selalu berkaca bahwa pahlawan adalah yang kayak tadi kan, ketika diri gue melihat Batman, Wisanggeni gitu kan, muncul sebagai hero dalam sebuah pertempuran dan peperangan gitu kan. Betul.
Dan kita juga sering melihat di hakim-hakim, kita melihat para hakim-hakim itu adalah para pahlawannya. Padahal bisa jadi enggak. Pahlawannya adalah Yesus sendiri gitu kan. Yesus kayak antitesa daripada hero yang dikenal selama ini. Ketika para hero, para pahlawan itu membalas kekerasan dengan kekerasan, kayak Samson itu membalas kekerasan dengan kekerasan, Tuhan enggak gitu kan. Kristus menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan kejahatan tanpa kekerasan. Saat Yefta kemudian mengucap janji dan pada akhirnya mengorbankan anaknya, dan dia disebut pahlawan juga. Tapi Yesus antitesa daripada Yefta. Dia tidak mengorbankan orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan dia juga tidak mencari popularitas atau mencari kekuasaan seperti Gideon ataupun anaknya si Abimelek itu. Tapi Kristus malah mengatakan bahwa dia tidak mencari kerajaannya, tidak mencari kekuasaan di kerajaan di dunia ini, karena dia udah berkuasa gitu kan. Iya. Dan terakhir menarik ketika kita hakim-hakim ditutup dengan kejadian yang memilukan. Dan orang Lewi, untuk Lewi nggak ada, orang Lewi itu malah memberikan istrinya. Yang seharusnya lakukan adalah seperti Kristus ketika ditangkap di Getsemani, dan Kristus mencoba sok pahlawan, tapi kemudian lari. Seharusnya dilakukan orang Lewi adalah, jangan istriku kau bawa, ini aku. Perbuat sekehendak hatimu. Seperti Kristus di Getsemani. Kamu mencari siapa? Yesus, orang Nazaret. Akulah dia. Ini adalah hero yang anti-hero gitu kan. Akulah dia. Dan bukan kemudian rebah semua dan mati, enggak. Iya. Ini aku yang kamu cari. Perbuatlah seperti yang kalian mau gitu kan. Kayak gitu. Itu menarik gitu kan. Jadi dalam kitab Hakim-Hakim, Yesuslah sejatinya pahlawan itu. Betul. Yang dikenapi ribuan tahun setelah itu. Nice. Oh, ya teman-teman, kalau tadi kita dengar ya apa yang Randy sama Mas Chris sempat share tentang pahlawan, hal yang paling utama yang harusnya kita punya dalam kehidupan kita adalah kita bangun hubungan sama Tuhan, karena itu modal utamanya yang paling penting gitu loh. Tentang identitas diri, tentang panggilan, tentang mau jadi apa diri kita jangan fokus dulu, saya bisa jadi dampak seberapa banyak buat orang lain. Tapi fokuslah sama bagaimana Tuhan mau bentuk saya. Dan bangun hubungan sama Tuhan supaya kita tahu itu. Firman Tuhan bilang bahwa orang yang mampu menguasai dirinya itu lebih dari seorang pahlawan yang menguasai kota. Tapi kita bisa ke situ kalau kita udah punya hubungan sama Tuhan terlebih dahulu. Makanya teman-teman, fokusnya bukan diri saya, fokusnya bukan diri kita, fokusnya bukan saya, tapi fokusnya adalah Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita. Dan kalau kita udah punya hubungan sama Tuhan, percayalah, pasti ada masalah dalam kehidupan kita, tapi kita mampu untuk melewatinya. Dan jangan lupa, hidup kita didesain untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke. Thank you banget buat Mr. Randy, thank you buat Mas Chris yang udah ngisi di Selasa Berbagi. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di Selasa Berbagi minggu depan. Dan makasih udah ikuti Selasa Berbagi di edisi Hari Pahlawan sama Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.